sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk bersilaturahim, oleh karenanya setiap kita hadir ke majelis ta'lim atau ke pengajian, jangan lepaskan niat kita untuk saling bersilaturahim, saling mengunjungi dari rumah ke rumah dalam rangka mencintai, dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang yang melangkahkan kakinya untuk bersilaturahim kepada saudaranya, setiap langkah kakinya dicatat sebagai amal memerdekakan, sebagaimana memerdekakan hamba sahaya, dan tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang saya bacakan di dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Zukhruf ayat 67 sampai dengan ayat 70 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhillau, orang yang ditafsir itu disampaikan al-ahibba'u, orang yang sama-sama menyukai atau saling mencintai, saling menyukai. Yauma idzin, pada hari kiamat itu nanti, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita saling mencintai, kita saling menyukai, itu harusnya didasarkan atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani, la tuhibbum au ba'dhum li ba'd idza ba'da arti af'ali alal kitabi ka kaila tuhibbu wa tabghadu bil hawa. Apabila kamu mencintai seseorang atau membenci seseorang, janganlah kamu mencintai atau membenci seseorang sebelum kamu cocokkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mencintai, yang kita cintai itu ternyata orang yang dilaknat oleh Allah. Ketika kita mencintai atau menyukai orang itu ternyata adalah orang yang dibenci oleh Rasulullah, maka mencintai atau membenci seseorang harus kita landaskan dulu terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Agar kita tidak mencintai atau membenci seseorang itu karena hawa nafsu semata, tapi ketika kita mencintai dan menyukai seseorang itu atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Al-Quran itu disampaikan seperti itu. Al-akhillau, orang yang sama-sama yang mencintai, atau al-ahibba'u, orang yang sama-sama mencintai. Yauma idzin, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din adu, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain itu menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mencintai, menyukai seseorang itu atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi la khaufun alaikum wal alyam wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, janganlah ada rasa khawatir dan rasa takut bagi kalian
pada hari ini, wala antum tahzanun, dan janganlah kalian bersedih hati. Siapa orang yang tidak boleh bersedih hati tersebut adalah alladzina amanu bi ayati rabbina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku, kata Allah, wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam itu, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, antum wa azwajukum, diri kalian dan istri-istri kalian yang beriman, wa kanu wa azwajukum tuhbarun, dan istri-istri kalian sementara kalian dalam keadaan sangat bergembira. Bergembira sebagaimana pengantin baru yang didandani, yang dihiasi dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Orang yang masukkan ke dalam surga itu seperti orang yang bahagia ketika dia dihiasi, ya, didandani untuk menjadi pengantin, supaya dia berbahagia, supaya dia menjadi orang yang senang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang semacam itulah orang-orang yang mencintai, sama-sama mencintai karena Allah. Hadir kita bersilaturahim karena Allah. Mudah-mudahan kelak kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah dalam keadaan sama-sama saling mencintai dan dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, kemudian selanjutnya ada permohonan dari Bapak Sabar yang istrinya